Pemirsa, 2 hari pasca pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja MAS, polisi masih belum bisa menyimpulkan motif pelaku menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam ibunya. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyatakan pelaku pembunuhan tidak bisa dipidana jika mengalami psikotik. Apa yang dimaksud dengan gangguan mental psikotik? Saya akan langsung membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Nahar. Dan kemudian juga ada Kriminolog UI, Profesor Adrianus Meliala. Selamat malam, Pak Nahar, Prof. Adrian. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah hadir di Prime News hari ini. Pak Nahar, apa temuan terbaru Kementerian PPA soal kondisi pelaku MAS? Yang pertama tentu informasi yang beredar itu sebaiknya di stop dulu. Sambil berjalan di proses penyidikan ini tentu bukan semata-mata persoalan hukum ansih gitu ya, pelaku lalu kemudian ada ancaman pidana, tetapi ketika kita melihat siapa yang terduga pelakunya, maka tadi ini harus dipastikan lagi apakah misalnya bahwa ini satu perbuatan yang tadi sengaja dilakukan atau ada faktor pemicu lain yang menyebabkan anak dengan sebegitunya melakukan tindakan yang diduga dilakukan kepada orang tuanya sendiri. Dengan demikian maka ini harus dilakukan paralel untuk memastikan bahwa di proses penyidikan tentu sudah dikomitmenkan oleh Pak Kapolres dan jajarannya bahwa ini akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi yang paling penting adalah memastikan bahwa motif dari peristiwa ini harus diungkap betul. Lalu kemudian yang kedua, tadi faktor penyebab dan hal-hal lain yang terkait dengan peristiwa ini juga harus diungkap. Ini untuk memastikan bukan hanya upaya untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi belajar dari kasus ini tentu harus ditemukan faktor penyebabnya gitu ya. Kalau tadi lalu kemudian disimpulkan bahwa ini ada kaitannya dengan keterbatasan mental gitu ya, tentu ini harus dibuktikan dulu karena yang bisa menentukan adalah ahli. Dengan demikian maka proses ini harus paralel, proses penegakan hukumnya dengan menggunakan scientific investigation. Lalu kemudian yang kedua, pendampingan wajib dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan tadi, misalnya ketika Ibu Menteri mengunjungi lalu kemudian ada respon yang sebelumnya misalnya tidak ada respon terhadap kejadian ini, lalu kemudian mengungkapkan tentang penyesalan, lalu kemudian menangis dan lain-lain. Ini sebuah proses yang tidak serta-merta itu ditampilkan karena selama proses penyidikan tentu para penyidik tahu bahwa ini tidak mudah, sehingga perlu dukungan dari para ahli untuk memastikan bahwa bisa kita ungkap motif dan hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini. Oke, Pak Nahar, ketika dari Kementerian PPA mendengarkan langsung pengakuan dari pelaku MAS soal ungkapan penyesalannya, apakah juga disampaikan oleh MAS sebetulnya apa yang ia pikirkan pada saat itu, apa yang ia rasakan pada saat pembunuhan itu terjadi? Ini yang perlu didalami karena sampai kemarin malam itu masih belum utuh bisa diungkap gitu ya. Oleh karena itu maka ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut dari berbagai faktor ya. Tadi ketika ada kebutuhan apsipor sudah masuk, lalu kemudian ada petugas kemasyarakatan sudah masuk, lalu pendamping lain, ada psikolog juga mendampingi gitu ya. Baik. Ini kita harapkan ini bisa membuat jelas persoalan ini. Oke.
Prof. Adrianus, meskipun polisi mengatakan mereka belum bisa menyimpulkan apa motif sesungguhnya dari pelaku MAS membunuh ayah dan juga neneknya, tapi Anda sempat menyatakan bahwa apabila pelaku ternyata mengalami gangguan mental psikotik ketika melakukan pembunuhan, maka ia tidak bisa dipidana. Apa sebetulnya dimaksud dengan gangguan mental psikotik itu, Prof. Adrian? Psikotik mengacu pada kondisi ketebelahan jiwa ya, yang membuat pelakunya tidak bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ya. Jadi kalau perbuatannya saja tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh penderita, apalagi akibatnya, gitu ya. Nah, maka kita perlu bersiap-siap dengan situasi di mana pelaku kemudian dibebaskan dari tuntutan hukum. Pertama, bahwa yang bersangkutan adalah anak-anak. Yang kedua adalah bahwa yang bersangkutan itu ODGJ kasus psikosis, gitu ya. Nah, apakah masyarakat sudah siap atau belum? Saya kira itu menjadi tugas pemerintah. Kalau boleh saya mengembangkan masalah, saya dalam hal ini tidak terlalu setuju nih Pak Nahar bahwa masalah ini hanya diperkecil menjadi masalah anak. ODGJ, ODMK adalah masalah semua orang. Semua orang bisa mengalami situasi ini. Kebetulan pada hari ini pelakunya adalah anak. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat misalnya pada runtutan kasus yang pernah terjadi pada beberapa waktu, misalnya pada awal tahun ini ada kasus di Bekasi di mana seorang ibu membunuh bayinya, diduga ODGJ juga. Hal-hal lain yang juga saya catat juga begitu. Orang tua, ya usia produktif juga melakukan ini. Maka menurut saya masalahnya perlu kita perlebar, Pak Nahar dan kawan-kawan, agar kemudian kita tidak berada pada situasi terdadak seperti ini. Maka bagaimana ya agar ada database khusus bagi para penderita ODGJ ini, khususnya yang psikosis, agar kemudian terpantau, baik sejak masih anak-anak, seperti halnya pada kasus ini, maupun yang sudah dewasa, agar sekali lagi kita tidak berada pada situasi di mana terdadak gara-gara ada pelakunya yang kemudian tiba-tiba mengalami psikotik, ya, dan kemudian secara cukup ekstrim, dan kemudian berakibat pada dibantainya keluarga sendiri. Demikian. Prof. Adrian, masih belum ada kesimpulan sebetulnya motif pelaku ini apa, kemudian apakah dia betul mengalami gangguan jiwa atau tidak. Tapi Prof. Adrian, ketika Anda menganalisa kemungkinan salah satunya adalah pelaku mengalami gangguan mental psikotik, Anda dasarnya apa? Apakah ada ciri-ciri khusus pada pelaku dengan gangguan mental psikotik? Saya kira saya sama dengan para ahli lain ketika ada berita dari kepolisian bahwa ya mendengar pengakuan pelaku perihal adanya suara-suara, bujukan-bujukan, itu kan halusinasi. Bahkan tadi juga saya melihat ada wawancara itu sudah delusi, waham curiga namanya. Di mana kemudian waham itu kemudian mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang akan membunuhmu, orang itu adalah musuhmu, maka bantai saja. Begitulah kurang lebih suara yang didengar oleh si pelaku ini. Maka sebetulnya apalagi ketika bicara mengenai anak yang tentu saja social circle-nya tentu tidak luas ya, maka amat mudah bagi kita untuk menemukan motifnya. Jadi menurut saya kita jangan memperumit sendiri ya dengan MMPI, maka sebetulnya sudah bisa ketahuan adakah kecenderungan dari yang bersangkutan itu terkena psikotik misalnya gitu ya. Lalu langsung saja kita kemudian bicara mengenai pertanggungjawaban pidananya ya, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa khususnya kepada teman-teman yang berada di pemerintahan mencegah jangan sampai situasi yang ini kemudian terjadi lagi pada orang-orang lain. Di mana para ODGJ kita nggak tahu. Di mana para ODMK kita nggak tahu. Pada setiap saat dia kemudian terkena delusi dan kemudian delusi itu tidak mampu ditanggulanginya dan terjadi lagi kejadian seperti ini. Demikian. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pernyataan dari pelaku itu jujur atau tidak, dan apabila memang terbukti nantinya ada gangguan jiwa, apakah dari Kementerian PPPA itu akan siap mengupayakan bahwa pelaku mendapatkan pembinaan dan juga kemungkinan bahwa pelaku bisa lepas dari jerat pidana? Nanti kami akan bahas pemirsa, usai jeda tetaplah di Prime Time. Dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya, ya dia sangat menyesal ya, dengan kejadian ini. Komunikasinya? Belum, karena ibu sendiri masih dalam proses pemulihan. Untuk saat ini kondisinya masih belum bisa diwawancara dan belum bisa diambil keterangan juga. Saat ini yang menemani A sendiri siapa Pak? Yang menemani, dari pihak keluarganya, ibunya. Ya. Kami kembali lanjutkan perbincangan. Prof. Adrianus, bagaimana membuktikan kalau pengakuan pelaku soal dirinya mendengarkan bisikan, dirinya tidak sadar ketika melakukan pembunuhan, itu tahu pelaku berkata jujur atau tidak, dari mana dan siapa nanti yang akan memutuskan?
itu memang jadi soal kalau kita berpanjang-panjang dengan proses pemeriksaan ya. Mengapa? Karena ada dua jenis psikotik. Ada psikotik yang permanen, dengan kata lain dia terus-menerus berada dalam situasi psikotiknya, berada terus-terus dalam situasi terkena wahamnya, atau yang bersifat insidental. Dengan kata lain, kalau memang dalam hal ini insidental, saya duga sih dalam hal ini insidental ya, kalau yang pernah yang bersangkutan dikenal pintar di sekolah dan seterusnya gitu ya, maka harus dapat dipastikan apakah benar bahwa pada saat dia membunuh itu dia tengah dipengaruhi oleh psikotiknya, kan gitu. Nah, tapi saya nggak menduga ya, atau tidak berpikir bahwa anak sekecil itu ya pasti sudah punya rekayasa untuk membunuh, itu saya kira jauh ya. Namun sekali lagi kalau memang kita mau pasti, memang harus dilihat itu berbagai variabel ya. Jadi kalau tadi saya bicara mengenai membuat alat tes, maka tentu juga perlu dilihat misalnya pada saat yang bersangkutan itu membunuh gitu ya, bagaimana rekam otaknya ya, EEG, EKG-nya dan seterusnya, agar kemudian kita bisa tahu bahwa yang bersangkutan memang pada saat membunuh itu gampangnya tengah korslet gitu ya, sehingga kemudian kita bisa duga bahwa yang bersangkutan memang tengah dikuasai oleh delusinya, sehingga sekali lagi dia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian. Oke. Dengan analisa seperti ini, Pak Nahar, apakah dari Kementerian PPPA juga sudah bersiap untuk menghadapi kemungkinan apabila nanti pelaku ternyata bisa lepas dari jerat pidana karena terbukti mengalami gangguan jiwa? Ya, tentu ada mekanisme yang dilakukan ya. Tadi Prof menegaskan ini jangan dilihat dari aspek perlindungan anak. Oke. Lalu kemudian ketika ini dikaitkan dengan persoalan penyandang disabilitas, tentu ada regulasi yang mengatur itu. Menentukan orang memiliki keterbatasan secara intelektual itu nggak boleh sembarangan orang menentukan dia dalam posisi itu. Ada ahlinya. Undang-Undang 8/2016 sudah mengatur itu dengan segala peraturan pelaksananya. Dengan demikian maka ini proses yang sedang berjalan, kita belum bisa menyimpulkan karena ini apakah misalnya dia cakap di hadapan hukum atau tidak, tentu ini yang sedang berproses gitu ya, sehingga nanti ketika proses pemeriksaan berjalan lalu kemudian status misalnya apakah benar dia dalam posisi memiliki keterbatasan itu, kemudian itu menjadi dasar langkah berikutnya. Kalau seandainya dia cakap di hadapan hukum, tentu ada mekanisme sistem peradilan pidana anak khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi kemudian ketika dia ternyata memiliki keterbatasan mental dan dinyatakan tidak cakap mempertanggungjawabkan secara hukum, tentu mekanisme rehabilitasi penyandang disabilitas sudah memiliki mekanisme sendiri. Banyak kementerian lembaga yang terlibat dalam kasus ini, misalnya Kemenhukam, petugas kemasyarakatan, ada pekerja sosial, lalu kemudian ada sarana prasarana yang disiapkan. Misalnya ini proses pemeriksaan di kepolisian, tetapi nanti ada tempat-tempat yang disiapkan khusus, misalnya ada sebelum ke penetapan ada LPKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial, ada LPKA yang dikelola oleh Kemenhukam. Namun demikian ketika misalnya ini berkaitan dengan disabilitas, tentu ada lembaga-lembaga rehabilitasi yang disiapkan, sehingga mekanisme ini tadi akan merujuk bahwa proses ini harus benar diungkap untuk kepentingan proses hukum, tapi yang lebih penting lagi mendalami kondisi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga nanti akan berpengaruh dengan intervensi yang tepat yang harus kita lakukan kepada para pihak yang baik yang berkaitan dengan pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum maupun dengan korban atau saksi yang lain. Ya, fokus sekarang adalah mendalami kondisi pelaku sesungguhnya. Prof. Adrianus, kita juga mendengar bahwa setelah MAS ini membunuh ayah dan neneknya, menikam ibunya, kemudian ia kabur dan membuang pisau. Seperti sadar begitu ya bahwa dia sudah melakukan kejahatan, makanya kabur. Nah, dengan analisa sederhana seperti itu, apakah itu juga akan dimasukkan oleh nanti apsifor atau psikolog yang menilai bahwa ada kemungkinan lain selain pelaku mengalami gangguan jiwa? Tentu ya, semua pasti akan diakses
Namun dalam hal ini saya lebih melihat itu sebagai satu indikasi tadi, di mana yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatannya itu betul-betul tidak mampu mengontrol dirinya. Barulah setelah dia melakukan pembunuhan, dia kemudian sadar. Ya, contoh lagi misalnya pada konteks orang-orang dengan kepribadian multiple, ya, maka ketika orang dengan kepribadian A membunuh, maka lalu kemudian muncul kepribadian B yang tidak sadar akan dilakukan oleh kepribadian A, misalnya begitu. Jadi itu amat mungkin pada konteks orang-orang dengan psikotik. Nah, untuk itu maka tentu teman-teman akan sampai, ya saya duga akan sampai pada situasi seperti itu. Masalahnya sekali lagi, apakah benar? Nah, itu memang perlu ada satu fakta yang agak keras, ya. Apakah dalam bentuk suatu jejak rekam otak misalnya, sehingga kemudian lalu bisa dibawa ke persidangan dalam rangka membantu hakim, ya, untuk kemudian memutus agar yang bersangkutan itu tidak menjalani pidana tapi kemudian dikembalikan ke rumah sakit jiwa misalnya. Demikian. Baik, kalau begitu. Terima kasih Kriminolog UI Prof. Adrianus Meliala dan juga Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.